Informasi lainnya soal putusan Majelis Kehormatan MK yang akan menyampaikan putusan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Hakim MK dalam kasus putusan batas usia Capres dan Cawapres. Mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna berkomentar. Palguna menyebut Majelis Kehormatan MK hanya akan menetapkan sanksi etik kepada Hakim MK bila terbukti ada pelanggaran. Putusan MK tidak akan mengubah putusan yang sudah ditetapkan para hakim konstitusi. Tetapi putusan para hakim MK yang sudah berketetapan hukum bisa diuji kembali bila ada pengajuan alasan konstitusional baru untuk mengujinya. Saya nggak tahu apakah misalnya Prof. Jimli dan kawan-kawan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nanti akan berkreasi dalam tanda petik misalnya dalam soal sanksi ini, saya nggak tahu. Tetapi dia tetap berada di wilayah etik. Dia tidak mungkin memasuki putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, itu tetap berlaku berapapun menjengkelkannya putusan itu bagi banyak orang. Pertanyaannya, bolehkah ini diuji lagi? Boleh. Ada syaratnya tapi. Yaitu syaratnya adalah sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, harus diajukan alasan konstitusional baru untuk menguji itu. Apakah misalnya yang dimaksud itu adalah bahwa dengan adanya putusan etik, yang mengajukan itu siapa Pak Palguna? Dari alasan konstitusional baru yang digunakan, nah itu kan bisa salah satu kalau menyenggolnya sampai ke situ mungkin gitu ya, bisa itu ya. Jadi bisa diajukan kembali permohonan pengujian terhadap pasal ini kalau terdapat alasan konstitusional baru. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menanggapi sorotan mengenai kredibilitasnya dalam memutus hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Hakim MK lantaran anaknya merupakan pengurus Partai Gerindra. Jimli menyatakan saat ini pihaknya fokus mempersiapkan pembacaan putusan pada Selasa 7 November pekan depan. Enggak apa-apa, kan semua orang punya. Jadi nggak usah dipersoalkan, biarin aja. Yang lihat nanti kita membuat keputusan. Soal keputusan kita itu nanti terserah orang menilai. Jelang putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK dalam kasus putusan batas usia Capres dan Cawapres pada Selasa 7 November, Menko Polhukam Mahfud MD mempercayakannya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahfud menegaskan ia mendukung Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki untuk memutuskan dugaan pelanggaran etik Hakim MK dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi. Ya, saya mendukung Pak Jimli dan para akademisi serta pecinta konstitusi dan demokrasi agar memutus ini dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi kita. Ya, agar demokrasinya itu sehat. Ya, tunggu putusan Pak Jimli Asidiki sebagai MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tunggu saja, kita percayakan dalam sehari 2 hari ini. Mungkin hari Selasa itu. Paling lambat Selasa, tapi nggak bisa berlaku surut ya Pak untuk putusan tersebut. Ya, nanti nunggu Pak Jimli dulu, nggak boleh berpendapat dulu. Sementara itu, seusai pemeriksaan kedua kemarin, Ketua MK Anwar Usman mengaku siap atas kemungkinan sanksi yang akan ia terima pada putusan MK 7 November mendatang. Tidak ada istilah mengincar atau mengincar. Tadi ada yang diklarifikasi dan aman juga ada putusannya atau hasil dan pihak hasil keputusan. Lagi tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih. Ya. Ketua MK Jimli Asidiki menyatakan semua bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK telah lengkap dan Majelis MK segera merumuskan putusan. Menjawab pertanyaan apakah putusan etik MK akan mengubah putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres, Jimli meminta publik menunggu putusan dibacakan. Tapi Jimli juga menyatakan putusan MK akan ada pengaruhnya pada putusan MK dan pendaftaran bakal Capres dan Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV.